Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang kakak cintai, semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan belajar tentang pemantapan materi USBN. Kali ini pelajaran kita yang pertama adalah bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sebelum kita belajar, jangan lupa baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa tumbuhan itu terdiri atas beberapa bagian. Antara lain, akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan tersebut memiliki fungsi tersendiri untuk menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Nah, sekarang kita ulas satu persatu bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama adalah akar. Salah satu struktur tumbuhan yang paling penting adalah akar. Biasanya akar itu berada di bagian bawah tanaman. Jenis-jenis akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar yang tebal dan memiliki cabang-cabang kecil yang disebut sebagai akar lateral. Sementara itu, akar serabut memiliki bentuk yang lebih tipis dan bercabang seperti berserat. Akar memiliki fungsi antara lain: 1. Menyerap air dan zat hara dari tanah. Yang kedua, memperkokoh tumbuhan. 3. Alat pernapasan. Dan 4. Tempat menyimpan cadangan makanan. Itulah fungsi dari akar tumbuhan. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air dan zat makanan, menopang tubuh tumbuhan, dan tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun memiliki bagian-bagian tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Daun memiliki fungsi sebagai tempat fotosintesis dan sebagai alat pernapasan. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Alat perkembangbiakan tumbuhan yaitu putik dan benang sari. Sekarang bagian tumbuhan selanjutnya yaitu buah. Buah memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Selanjutnya, biji. Biji berfungsi sebagai
bakal tumbuhan baru dan menyimpan cadangan makanan. Nah, adik-adik, beberapa bagian tumbuhan memiliki ciri khusus. Kamu tahu kaktus? Nah, kaktus itu memiliki batang yang tebal dan berwarna hijau. Fungsinya apa coba? Ya, untuk fotosintesis dan menyimpan cadangan air. Lalu, kamu tahu tumbuhan kantong semar? Nah, daun pada kantong semar itu membentuk kantong. Fungsinya untuk memerangkap serangga sebagai makanannya. Nah, adik-adik, jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Berikut ini adalah macam-macam jaringan tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, xilem. Xilem ini nama lainnya adalah pembuluh kayu. Fungsi xilem untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah ke batang dan daun. Yang kedua, floem. Floem namanya pembuluh tapis. Fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, epidermis. Epidermis berfungsi melindungi jaringan lain yang ada di bawahnya. Selanjutnya, kambium. Kambium ini berperan dalam perbesaran diameter batang tumbuhan. Nah, adik-adik, itulah tadi bagian tumbuhan dan fungsinya. Sudah jelas kan ya? Nah, sekarang kita akan latihan soal-soalnya. Disimak ya. Contoh soal yang nomor 1. Fungsi dari floem pada tumbuhan adalah mana coba? Ya, C. Mengangkut hasil fotosintesis. Selanjutnya, kunyit, daun suci, bunga bit dimanfaatkan manusia untuk D. Bahan-bahan pewarna. Selanjutnya, berikut beberapa fungsi bagian tumbuhan. 1. Tempat terjadinya gutasi. 2. Menyimpan cadangan makanan. 3. Menyerap hara dan air. 4. Alat transportasi ke daun atau sebaliknya. Akar tumbuhan mempunyai fungsi yang ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita identifikasi satu persatu. Nomor 1. Tempat terjadinya gutasi di daun ya. Menyimpan cadangan makanan. Ini di batang bisa, di akar juga bisa. Yang ketiga, menyerap hara dan air. Ini pasti di akar. Yang keempat, alat transportasi ke daun atau sebaliknya. Ini adalah batang. Kita bisa memilih yang B, 2 dan 3. Selain digunakan sebagai bahan pewarna makanan dan penyedap makanan, tanaman kunyit juga digunakan sebagai bahan titik-titik. Nah, apa yang kamu pikirkan? Ya,
C. Jamu tradisional. Kita sering melihat lidah mertua ditanam di sekitar rumah. Selain sebagai tanaman hias, tanaman ini juga dapat Iya, isinya adalah C. Menyerap berbagai racun di udara. Jaringan pada batang tumbuhan ada dua, jaringan pembuluh xilem dan floem. Fungsi pembuluh xilem adalah titik-titik. Kita tahu xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari akar menuju ke daun. Jadi jawabannya adalah B. Akar pada wortel selain untuk menyerap dan mencari makanan dari dalam tanah, juga berfungsi untuk titik-titik. Nah, akar pada wortel ini untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi isinya adalah B. Pernyataan berikut ini yang benar adalah A. Stomata berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Ini jelas salah, karena stomata itu berfungsi tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. B. Floem berfungsi sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Ini jelas salah, karena floem itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. C. Kambium berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Jelas salah. Kambium itu berperan dalam perbesaran diameter batang. Kita pilih yang D. Xilem berfungsi mengangkut air dari akar menuju ke daun. Itu yang benar. Jaringan epidermis terdapat di seluruh permukaan organ tumbuhan yang meliputi akar, batang, dan daun. Berdasarkan letaknya, jaringan epidermis berfungsi untuk titik-titik. Kita pilih yang A. Melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Pada tulang daun terdapat jaringan pengangkut xilem yang berperan dalam sistem pengangkutan tumbuhan. Fungsi jaringan pengangkut tersebut adalah A. Mengangkut air dan zat hara. Demikian tadi materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar dan semoga sehat selalu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.